Di awal film, memperlihatkan kembalinya seorang tentara yang usai melakukan tugas militer untuk pulang ke negaranya. Ia bernama Ray Francis. Ray memutuskan untuk pensiun dari tugas militernya dan akan fokus untuk menjalani hidup bersama kekasihnya. Saat itu, Ray pun langsung menemui kekasihnya yang bernama Kelly. Kelly yang sedang santai di sebuah taman pun kaget melihat kedatangan Ray. Ray yang ingin memberi kejutan sengaja datang 1 minggu lebih cepat dari yang sudah dijanjikannya. Tanpa basa-basi, Ray pun langsung melamar Kelly dan cipika-cipiki. Saat mereka akan pergi ke Oyo, Kelly lupa akan bukunya yang tertinggal di taman. Lantas Ray pun balik lagi dan mengambilnya. Namun, saat Kelly menunggu di mobil, datang 2 orang pria yang memakai mobil Ferrari. Salah satu pria itu bernama Timothy. Pada mulanya, Ray dan Kelly masa bodoh dan tidak menanggapinya. Namun, si Tim turun dari mobil dan malah memperlihatkan perkututnya yang kendor di hadapan Kelly. Sontak, Ray pun langsung terpancing emosi dan menghajar kedua pria itu. Di sini Tim tiba-tiba mengeluarkan pisau. Lantas Ray pun dengan mudah menangkis pisau tersebut. Namun naasnya, Tim harus tewas karena tertusuk pisaunya sendiri. Di depan pengacaranya, Ray menceritakan kronologi yang dialaminya. Menurut pengacara, Ray mempunyai 2 pilihan. Jika Ray mengakui perbuatannya itu, yaitu pembunuhan, maka Ray mendapatkan hukuman 2-3 tahun penjara saja. Namun jika Ray tetap berpendirian untuk tidak mengakui pembunuhan itu dan berdalih hanya untuk membela diri dari serangan pria tersebut, justru itu akan membuat hukuman penjara 5-8 tahun lamanya. Tentu saja, ini pilihan yang sulit baginya. Namun Ray pada akhirnya rela mengakui pembunuhan tersebut dengan harapan agar ia tidak terlalu lama menghabiskan waktunya di penjara. Di tempat lain, di sini adalah rumah Tim. Ini adalah bapaknya yang bernama Harvey yang sangat menaruh dendam kepada Ray karena telah membunuh anaknya. Pak Harvey pun sudah menugaskan orang kepercayaannya untuk mencari tahu profil identitas Ray. Kini, ia pun sudah mendapatkan identitas Ray. Bahkan, tahu tempat di mana Ray akan dipenjara. Setelah tahu tempat Ray akan dipenjara, Pak Harvey langsung menemui kepala sipir yang bernama Jack. Di sini Pak Harvey menyuap Jack dengan skoper uang agar mau menyiksa Ray sampai cacat. Melihat uang yang begitu banyak, tentu Jack pun menyetujui kesepakatan itu. Lalu Jack membagikan uang suap itu kepada 3 sipirnya untuk menjalankan perintah Bapak Tim. Ketiga sipir itu bernama Rico, Fox, dan Victor. Di hari pertama Ray masuk penjara, ia disambut dengan tekanan. Tak lama datanglah wakil kepala sipir yang baik dan jujur, ia bernama William. Karena kedatangannya, ketiga sipir itu pun akhirnya menyudahi penyiksaan tersebut. Singkat waktu di siang harinya, saat Ray berjalan ke lapangan, ia tiba-tiba disenggol oleh seorang napi yang bernama Wesek. Karena hal sepele, mereka pun berkelahi. Namun perkelahian itu seketika terhenti saat segerombolan napi datang yang diketuai oleh pria bernama Mazen. Di sini, Mazen pun melindungi Ray dari gangguan Wesek. Di penjara, Ray ditugaskan di bagian perpustakaan bersama seorang napi yang bernama David dan dia akan menjadi teman baik Ray di penjara. Saat para sipir menggeledah ruang sel Ray, Rico menemukan sebuah foto perempuan yang tak lain itu adalah foto Kelly. Rico pun menjilati foto tersebut di hadapan Ray dan merobeknya. Ray terus dipancing agar Ray mau melawan. Akan tetapi Ray tidak terpancing emosi sama sekali. Hingga Victor yang sedikit kasihan pada Ray, ia melerai Fox dan Rico yang dinilai berlebihan. Ketika Ray sedang mandi, ia didatangi oleh seseorang yang berbadan besar. Pria itu bernama Hammer. Hammer mengatakan bahwa ia tertarik dengan Ray dan meminta Ray untuk jongkok untuk mengulum perkututnya yang berdaki dan ngagayot. Mendengar hal itu, Ray langsung menghajar Hammer. Lalu ketiga sipir itu datang dan membawa Ray menghadap Jack si kepala sipir. Jack dan 3 sipirnya terus mengintimidasi Ray. Victor pun menyuruh mereka berhenti karena merasa kasihan pada Ray. Fucking kill him. Saat makan siang, Ray bertemu dengan orang-orang yang baik, yang salah satunya ada seorang napi bernama Jaide, si bocah 18 tahun. So you met the Hammer, right? Very funny. Di perpustakaan, Ray berbincang dengan David, yang ternyata David ini lebih lama masa hukumannya di penjara. Karena dulunya ia telah merampok uang, juga membunuh 2 penjaga keamanan dan seorang polisi. Namun uang rampokan itu tidak pernah ditemukan oleh pihak berwenang hingga saat ini. Beberapa hari kemudian, Kelly mendatangi Ray untuk menjenguknya. Tentu Ray pun terlihat senang dikunjungi oleh Kelly, karena ini adalah kunjungan pertamanya. Namun tak sampai 1 menit mereka berbincang, datanglah Rico.
yang mengatakan bahwa waktu kunjungan sudah habis. Saat Ray hendak kembali, Rico berbisik di telinga Ray kalau ia ingin mencoba mencicipi Kelly. Lantas, saat di perpustakaan, Ray pun meluapkan emosinya lantaran dia merasa aneh, selalu mendapatkan perlakuan yang beda dengan para tahanan lainnya. Suatu hari, saat Ray bermain kartu dengan para napi lainnya, ia berhasil memenangkan permainan. Di sini Ray lalu memberikan semua rokok taruhannya itu kepada Jayde. Karena Ray sendiri, dia tidak merokok. Saat di lapangan, ketika Jayde sedang berolahraga, ia didatangi oleh Hammer. Di sini Hammer tiba-tiba menghantamnya, hingga Ray pun datang dan melindungi Jayde dari Hammer. Namun sayangnya, akibat Ray sudah berbuat baik dengan menolong Jayde, Ray pun harus dihukum untuk membersihkan toilet. Saat Ray menjalani hukumannya di toilet, ia didatangi oleh Wesek yang ternyata masih menaruh dendam di saat baru pertama kali mereka bertemu. Di sini Ray mampu melumpuhkan Wesek hingga para sipir pun berdatangan, termasuk Jack yang semakin geram karena perkelahian yang selalu dilakukan oleh Ray. Dengan tidak ada akhlak, lubang anus Ray ditusbol menggunakan tongkat oleh Jack. Namun Victor yang hanya melihatnya, ia hanya menyaksikannya yang selalu merasa kasihan pada Ray. Saat para sipir ngopi dan beristirahat, Victor mengungkapkan kalau ia tidak mau lagi melakukan kerjasamanya untuk menyiksa Ray dan tidak ingin menerima uang suap itu. Karena Victor merasa perlakuan mereka selama ini yang sangat keterlaluan. Victor meminta agar mengakhiri penyiksaan ini, dan jika penyiksaan ini tidak segera dihentikan, maka Victor akan melaporkannya. What stops? Nothing. Seusai istirahat itu, Rico dan Fox menemui Jack untuk memberitahu perihal Victor yang mengancam mereka. Jack pun menyuruh Rico dan Fox untuk menyelesaikannya. Saat Rico dan Fox menggeledah ruang penjara milik salah satu tahanan di sana, mereka menemukan senjata di dalam bantalnya. Akibat dari hal itu, si tahanan pun dihukum, ditugaskan untuk membersihkan kamar mandi. Namun ternyata, di balik tirai ia mendapati sipir Victor dengan keadaan tewas. Yang kemudian Rico dan Fox pun datang untuk mengkambing hitamkannya, yang semua itu memang rencana Rico dan Fox. Ketika Ray dan David berbincang, Ray bertanya, kenapa Mazen menjadi orang yang paling berkuasa di tempat ini? David menjawab, kalau Mazen memiliki banyak uang, karena ia dan gengnya merupakan pengedar narkotika. Menyadari jika Ray dan David sedang memperhatikannya, lalu Mazen dan gengnya menghampiri Ray, yang dianggap tidak mau bergabung dengan gengnya. Padahal kala itu, Mazen dan gengnya pernah menolong Ray. Singkat waktu, saat Ray sedang mandi bersama David bercerita bahwa ia mempunyai anak yang sudah 15 tahun tidak terdengar kabarnya. Tak lama, tiba-tiba anak buah Mazen datang, menghampiri Wesek yang sedang mandi di samping David. Yang kemudian anak buah Mazen membunuh Wesek agar kelompok geng Wesek menyangka Ray lah pembunuhnya. Sebab, seperti kita ketahui, bahwa Wesek dan Ray sempat memiliki permasalahan pribadi. Dengan begitu, setelah itu Ray pun menemui gengnya Wesek untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Gengnya tersebut diketuai oleh seorang napi yang bernama Dodo. Di sini Ray menjelaskan bahwa bukan dia yang membunuh Wesek, tetapi anak buah Mazen lah yang telah membunuhnya. Di saat Ray mengerok jenggot, ia didatangi oleh anak buah Mazen. Dia memerintah Ray untuk menemui Mazen di kamar penjaranya. Di sini terlihat Mazen cukup murka, karena Ray tidak tahu berterima kasih. Mazen menganggap bahwa dirinya sudah melindungi Ray selama ini. Now we're communicating. What? Di sisi lain terlihat Jayde dihampiri Hammer dan anak buahnya. Lalu mereka menikamnya dan menusbol Jayde di ruangan sepi. Setelah kejadian itu, Mazen memerintah Jayde untuk menghabisi Hammer karena Mazen tidak suka dengan kegiatan pelangi. Namun di sini Ray mencoba mengingatkannya, jika Jayde membunuh, perasaan itu akan selalu menghantui hidupnya. Face will heal if you take someone's life. Does it make you a man? Singkat cerita, Kelly menjenguk Ray untuk yang kedua kalinya. Namun, sebelum bertemu Ray, Rico dan Fox malah menyuruh Kelly untuk membuka semua pakaiannya dengan alasan pemeriksaan. Dengan terpaksa, Kelly pun akhirnya menuruti bajingan-bajingan itu. Tapi karena hal itu juga, kita pun jadi bisa menikmatinya.
Kemudian Rico dan Fox menemui Ray dan menunjukkan video yang di dalamnya adalah Kelly yang sedang bugil. Melihat hal tersebut, sontak Ray pun sangat jengkel dengan kelakuan kedua sipir itu. Esok harinya, Mazen yang marah kepada Ray karena menolak bergabung dengan gengnya, ditambah Ray sudah cepu dengan melaporkan pembunuhan WC kepada Dodo. Ternyata Mazen sekarang bekerja sama dengan Rico dan Fox. Mereka membawa Ray ke tempat bengkel. Dan di sana, Mazen mengatakan bahwa dia akan membunuh David dan Kelly. Sontak, Ray pun mengamuk dan langsung menghajar kedua sipir tersebut. Akibat dari kejadian itu, Ray dipindahkan ke dalam sel tertutup dan membuatnya setengah gila. Setelah menjalani hukuman yang lama di dalam sel yang tertutup, akhirnya William mengajaknya untuk keluar. On your feet. William ingin mencari tahu informasi kepada Ray dengan menanyakan apa penyebabnya hingga Ray bisa mendapat perlakuan yang sangat buruk. Namun di sini, Ray tidak mau memberikan informasi sedikit pun karena Ray tidak mempercayai siapapun yang berada di penjara ini. Singkatnya, ketika Ray sudah pulih, saat ia berolahraga, di sini Jahide dipaksa Mazen untuk membunuh Ray. Akan tetapi, Jahide tidak berani melakukannya karena Ray sudah banyak berbuat baik kepadanya. Alhasil, anak muda itu pun harus bernasib malang. Ia harus tewas di tangan Mazen. Right. What? I got the kid. Mendengar kabar kematian Jahide, Ray sangat murka. Ia langsung mendatangi Mazen untuk memulai pertarungan. You gotta seek your family. Di sana, semua napi menyuruh Mazen untuk menjabani pertarungan Ray. Mengingat Mazen adalah ketua geng yang paling disegani. How to what? Rico dan Fox hendak melerai pertarungan itu, namun Jack menginstruksikan untuk membiarkannya. Di sini, William yang melihat Jack, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ray yang identitasnya merupakan mantan anggota militer, jelas bisa dengan sangat mudah melumpuhkan Mazen. William yang ada di sana benar-benar tidak mengerti dengan semua orang yang memperlakukan Ray dengan sangat berbeda. Saat Ray hendak mencekik Mazen hingga koat, Ray menoleh ke arah David. Di sini, David melarangnya. Dengan begitu, lantas Ray pun melepaskan Mazen. Setelah Mazen terlepas, salah satu anak buah Mazen melemparkan benda tajam untuk menusuk Ray. Saat Mazen hendak menusuk Ray, David melindunginya, sehingga David rela tertusuk oleh Mazen. Sementara itu, Dodo yang dendam pada Mazen yang telah membunuh Wesek anak buahnya juga menusuk Mazen hingga tewas. Stand down! Cuff him! Setelah kejadian itu, William membawa Ray menemui Jack sang kepala sipir. Ray pun masuk ke dalam ruangan Jack. Di sana Ray meminta fakta apa penyebabnya, sampai-sampai ia harus merasakan masalah ini semua. Jack pun langsung mengungkapkan bahwa dirinya telah dibayar untuk membuat Ray dihukum seumur hidup dan memastikan Ray tak akan bisa bebas dari penjara ini. Namun tak diduga, ternyata di balik bajunya Ray menyembunyikan HP untuk merekam pembicaraannya atas bantuan dari William. Akhirnya William pun datang dan langsung menahan Jack si kepala sipir, termasuk Fox dan juga si Rico. Setelah menyelesaikan perkara itu, Ray pun menjenguk David yang sudah sadar. Di sini David mengatakan perihal uang yang dulu ia rampok. David memberitahu tempat uang itu disembunyikan dan memberikannya kepada Ray agar digunakan oleh Ray untuk hidup damai bersama Kelly. Karena David sudah sangat tua dan tak mungkin keluar dari penjara tersebut, David hanya berpesan kepada Ray untuk memberikan satu tas kepada anaknya yang tinggal di Guilford. Singkat cerita, setelah melewati semua kemelut, Ray pun akhirnya dibebaskan dari penjara itu. Dan rupanya, ternyata Kelly juga sudah menunggunya dan menyambutnya di luar. Singkatnya, Ray sudah mendapatkan uang itu.
Ia langsung menemui anaknya David yang bernama Samantha. Ray memberikan tas itu yang berisi uang. Ray juga menyuruh Samantha untuk menemui ayahnya di penjara yang sudah lama merindukannya. Di penutup film, terlihat William sedang menginterogasi narapidana baru, yang ternyata dia adalah Pak Harvey. Dialah yang telah menyuap Jack dan mengakibatkan masalah ini semua. Tamat. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan hantam dulu tombol subscribe-nya. Saya Oni, mewakili orang yang tokennya bunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan jangan lupa isi token.